Halo, selamat siang Sobat Baptis dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar semuanya? Pasti sangat luar biasa ya. Harapan kami dari studio Rumah Sakit Baptis Batu. Sangat berharap Anda dalam keadaan sehat tentunya. Dan pada kesempatan hari ini, siang Kamis 30 November 2023, kita sudah ada di penghujung ya, penghujung bulan November nih ya. Kita berjumpa kembali dengan seorang dokter yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga menyapa Anda. Selamat siang Dokter Doli Irbantoro MMRS. Selamat siang Mbak Wiwi. Iya. Sehat selalu. Apa kabar dok? Puji Tuhan sehat. Sehat luar biasa iya, ya. Kalau lihat dokter ini luar biasa sekali. Selalu tampil prima gitu ya. Terima kasih. Anda bilang sangat menjaga kondisi tubuhnya tentunya ya. Harus ya dok ya. Karena dokter harus sebagai contoh untuk iya sehat. tentunya dok. Baik. Karena Dokter Oi di sini adalah sebagai narasumber kita dengan mengambil satu tema tentunya dok yang akan kita perbincangkan begitu ya dok ya. Kita mengambil satu tema tentang faktor pemicu gejala serangan jantung, dok. Nah, kalau dokter tadi sampaikan sebagai dokter harus sehat. Iya. Nah, kalau untuk jantung sendiri, dok ya, itu kan sekarang ini sedang dalam trendingnya sebagai penyebab utama kematian ya, dok ya. Iya. Saya nggak tahu persis berapa persennya, dok, sebagai faktor resiko penyebab kematian gitu ya, yang juga tiba-tiba mendadak tentunya. Serangan jantung datangnya tiba-tiba ya dok ya. Tidak terjadwal ya. Tidak terjadwal, nggak ada janjian juga ya dok ya. Iya. Nggak permisi, nggak kalau nuwun begitu ya, tiba-tiba datang saja. Nah seperti yang kita ketahui faktor pemicunya ini yang perlu kita tahu serangan jantungnya dulu dok. Iya. Serangan jantung sebenarnya apa sih dok sebenarnya dok? Iya. Sebelum menjawab ke sana, memang betul bahwa penyakit jantung itu menjadi concern utama sekarang ini karena selain hanya menimbulkan kematian yang besar, jumlahnya banyak, juga memakan biaya BPJS paling banyak. Jadi gitu ya, kasusnya juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar jadinya. Nah, mengenai serangan jantung sendiri, ini konotasinya adalah terjadinya satu gangguan jantung, pompa jantungnya gagal karena ada faktor suplai darah dan oksigen ke jantung itu berkurang drastis. Terutama disebabkan karena gangguan pembuluh darah koronernya. Karena itu disebut sebagai penyakit jantung koroner yang sering menyebabkan kematian mendadak dan disebut sebagai serangan. Ya. Karena serangan maka tidak terjadwal kan ya. Jadi kematian mana ada terjadwal. Jadi begitu. Jadi sekali lagi bahwa kejadian mendadak berpengaruh pada fungsi jantung yang disebabkan karena gangguan dari pembuluh darah koroner jantung. Mungkin perlu saya jelaskan dulu untuk pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah di mana pembuluh itu memberikan makan pada otot jantung. Jadinya. Nah, semua organ di dalam tubuh kita ini membutuhkan darah yang membawa oksigen, ya, termasuk nutrisi untuk makan dari semua sel maupun organ, termasuk otot-otot jantung itu. Nah, kalau suplainya ke sana terhambat karena adanya pembuntuan atau aliran tidak lancar di pembuluh darah koroner, maka otomatis terutama oksigennya juga tidak terhantarkan ke otot jantung. Akibatnya otot jantung tanda kutip megap-megap karena karena nggak ada oksigen kan. Kalau kita nggak ada oksigen sendiri bisa mati kan, jadi demikian juga otot jantung kita. Nah, ketika otot jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik karena kekurangan oksigen tadi itu, akibatnya denyut jantungnya sendiri juga berkurang, bahkan bisa berhenti, mengakibatkan suplai ke seluruh, dia menyuplai darah ke tempat yang lain juga akhirnya terhambat kan jadinya. Nah, itulah yang menyebabkan serangan sehingga menimbulkan suatu fatalitas bahkan kematian kalau tidak tertangani dengan cepat. Begitu, baik. Tadi disampaikan sudah untuk ini ada berarti ada aliran yang tersumbat begitu ya, ya? Betul. Tersumbat, nggak sampai ke organ-organ yang harusnya terkena suplai oksigen gitu ya, dok ya. Nah, kalau ke jantung sendiri sampai dengan serangan jantung itu tadi, faktornya apa dok? Apakah ini dari pembuluh darahnya? Itu apakah faktor merokok? Seperti saya biasa dengar gini dok, jantung koroner tuh identik dengan perokok begitu.
Ya, bisa seperti itu. Memang pada banyak penelitian disebabkan karena merokok ya. Tapi sebelum ke sana saya tadi juga perlu jelaskan bahwa pemicu dari serangan jantung itu berbagai aktivitas kita ya. Tetapi yang penting sekali adalah kondisi pembuluh darah dari masing-masing orang yang terkena serangan jantung kondisi itu pasti pembuluh darah koronernya pasti sudah terganggu sebelumnya. Mungkin Anda semua sudah pernah mengatakan, oh kena serangan jantung gara-gara habis makan soto yang berlemak, ya kan? Atau olahraga berat, ya. Kemudian ataupun juga makan duren, ya. Oh gara-gara durennya disalahkan, sotonya disalahkan, olahraga disalahkan, akibatnya nggak olahraga. Selama pembuluh darah koronernya itu baik, maka bisa dipastikan meskipun makan soto, meskipun makan duren banyak-banyak, ya kan? Ataupun olahraga berat tidak menjadi masalah. Jadi kondisi apapun bisa menimbulkan kejadian serangan jantung. Bahkan tidur pun itu bisa menimbulkan serangan jantung. Jadi contohnya saja tidur tapi kondisi mendengkur, ngorok, ya. Akibatnya suplai oksigen sendiri juga terganggu, ya. Kondisi koronernya sudah buruk, akibatnya oksigen ke jantung turun drastis. Nah, itu dari serangan karena tidur itu. Kemudian tidur dalam kondisi stres, ya. Pagi hari kalau orang stres itu kortisolnya naik sebenarnya tinggi, ya. Kemudian pagi hari itu kita kondisi normalnya hormon stres itu selalu naik, ya. Di pagi hari jam 3, jam 4 pagi itu sudah naik, ya. Nah, pada kondisi orang stres, kenaikannya sangat tajam. Jadi starting point-nya itu di atas dari ambang normalnya. Sehingga kenaikan tinggi. Karena itu seringkali terjadi serangan fajar pada orang-orang kena stroke itu. Serangan fajar ya di fajar kan ya. Jam 4, jam 5 itu datang UGD. Ya, teman-teman UGD pas sudah paham. Waduh, pagi-pagi sudah kena serangan fajar. Ya. Baik jantung maupun stroke biasanya di jam-jam segitu. Mengapa? Karena kortisolnya naik, tekanan darah jadi naik. Nah, kalau ambang batasnya karena stres tadi, tidur dengan stres, pikiran, maka ambang stresnya biasanya mungkin segini ya, mulainya itu sudah di sini, sudah di atas, sehingga dia naiknya juga makin tinggi. Hormon kortisol itu, nah itu yang memicunya. Kemudian tadi kalau membahas masalah rokok sendiri juga merusak pembuluh darah jadinya. Nah, kerusakan pembuluh darah salah satunya di koroner itu. Nah, akibatnya pembuluh darah koronernya juga rusak. Ketika aliran darah ke sana berkurang, ya, maupun oksigen berkurang, maka terjadilah serangan itu jadinya. Ya. Baik. Berarti sobat sehat baptis ya. Jangan stres. Karena dokter stres siapa yang nggak boleh jangan terus-terusan. Baik, gitu ya. Karena tadi langsung dicetuskan ini salah satu adalah pemicunya stres ya. Memikir boleh tapi nggak sampai stres gitu ya, Dok ya. Baik. Nah, Dok, saya tadi sempat untuk pembuluh darahnya itu bermasalah. Jadi itu yang membuat serangan jantungnya ini tiba-tiba muncul begitu, terserang begitu ya. Bagaimana pembuluh darahnya supaya pembuluh darah ini bagus gitu ya. Jadi supaya apakah bisa dicek bagaimana sih pembuluh darah, kan jantung dalam ya, Dok. Pembuluh darahnya kecil-kecil. Nah, ngeceknya gimana, Dok? Gitu loh, Dok. Kalau ngeceknya pasti ada namanya pemeriksaan kateterisasi untuk yang langsung directly ke sana. Tapi itu pun juga berbayar dan cukup mahal. Lalu kalau memakai BPJS harus ada indikasi-indikasi sebelumnya. Jadi artinya sudah sakit duluan jadinya. Nah, itu kan kita kan mencegahnya ya jadinya itu. Baik. Itu mungkin ada ya dulu mungkin biar dokter tahu ya. Iya, jadinya lebih baik. Sudah ada yang langsung masuk gitu ya. Iya, karena ini memang penting sekali. Ini obrolan yang santai tapi memang seru gitu ya. Dan ini penting sekali untuk sobat sehat baptis dimanapun Anda berada yang saat ini sudah sempat masuk. Terima kasih untuk atensinya dari LPA RSBB. Oke, salam sehat. Izin bertanya, Dok. Pertolongan pertama apa yang dapat dilakukan pada orang yang mengalami serangan jantung? Tiba-tiba, serangan jantung tiba-tiba ya. Bagaimana cara membedakan antara GERD, GERD dan serangan jantung? Terima kasih. Satu-satu dulu nanti ingat. Iya dokter, ya. baik. Kalau terjadi serangan jantung, memang kita harus dilakukan. Ya, jadi pertama
keluhannya dulu ya. Jadi kalau keluhannya biasanya nyeri dada bagian kiri ya. Kiri kalau sharing dari pasien-pasien yang terkena serangan jantung seperti diikat di tindih gajah katanya ya. Kemudian ciri khasnya nyerinya itu dia genggam gini. Jadi narik berusaha di dada sebelah kiri gitu. Kemudian nyerinya berat kayak gitu. Dia bukan nyeri seperti ditusuk tapi ditekan gitu jadinya ya, di tindih gajah katanya ya. Nah, terus kemudian nafas tersengal-sengal dan bahkan keringat dingin dan rasanya mau mati gitu ya. Nah, seperti itu kalau menemukan itu maka dirilekskan, jadi dibaringkan dengan kondisi yang benar-benar rileks, semua pakaian supaya nggak terlalu ketat gitu ya. Berikan space untuk bisa menarik nafas, tetap harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau penderita sendiri sudah memang ada penyakit jantung koroner, pasti dia sudah dibekali dengan obat ya, namanya ISDN ya, ditaruh di bawah lidah. Nah, karena saya sarankan bagi Anda yang memang sudah terkena koronernya itu sudah tidak sehat, Anda kemana-mana seharusnya bawa ISDN itu dan beritahu kalau memang ada sakit seperti itu, tolong obatnya tadi taruh di bawah lidah ya, supaya dia bisa melonggarkan pembuluh darah koroner itu. Tapi itu pertolongan pertamanya. Tapi sesegera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit ya, di rumah sakit supaya mendapatkan pertolongan oksigen ya, bahkan pemantauan jantungnya, dan kalau perlu dengan obat-obatan jantung yang injeksi gitu ya, supaya bisa cepat. Karena pertolongan itu, kecepatan pertolongan itu sangat penting sekali untuk menyelamatkan otot jantungnya. Jadi itu time is muscle katanya ya, waktu adalah otot. Jadi keterlambatan penanganan mengakibatkan otot jantungnya mati, dan kalau sudah mati artinya sudah tidak berfungsi lagi, maka akan timbul kecacatan di otot jantung itu, bahkan bisa menimbulkan kematian saat itu juga. Iya, gitu ya. Terus tadi jadi kira-kira berapa lama dok sakitnya itu yang bisa secepatnya itu berapa lama? Menunggu berapa menit, berapa jam mungkin? Oh, itu kurangnya menit ya. Menit ya dok? Menit, segera mungkin ke sana. Jadi menit sebenarnya. Usahakan kurang dari 3 menit sebenarnya. Ya. Tapi kalau memang seperti itu, maka harus belajar RJP ya. Sebenarnya itu ya kelemahan di negara kita ini. Kalau di luar negeri, semua masyarakat sudah diajari dengan resusitasi jantung paru. Bagaimana memompa jantung, begitu itu ada. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi belajar itu. Baik ya. Ada yang kedua. Tadi membedakan antara GERD dan serangan jantung. Itu yang seperti apa? Baik. Ya, ini yang seringkali juga sekalian saya jelaskan bahwa seringkali orang mengatakan GERD menimbulkan kematian. Bukan sebenarnya. Tidak ada GERD menimbulkan kematian itu ya. Tapi gejala GERD itu bagi orang awam sulit dibedakan dengan jantung. Penyakit jantung atau serangan jantung itu ya, dan penyebab dua-dua penyakit ini juga sama. Yang dominan adalah stres. Jadi jadi penyebabnya sama, gejalanya juga hampir mirip ya. Karena itu seringkali orang menyalahartikan bahwa yang penyebabnya adalah GERD tadi ya. Nah, untuk membedakannya adalah kalau GERD atau jantung saja yang lebih utama, biasanya dipicu dengan aktivitas. Jadi ketika aktivitas bergerak itu kemudian nyerinya memberat, itu adalah mengarah pada penyakit jantung. Dengan aktivitas. Jadi serangan jantung itu. Ketika berhenti, longgar tarik nafas, berkurang nyerinya, lebih lega. Tapi kalau GERD ya, biasanya terjadi GERD itu adalah naiknya asam lambung ya. Bukan kadar asam lambung yang tinggi, tetapi justru asam lambung yang seharusnya di bawah ya, di lambung itu naik ke kerongkongan. Karena itu rasanya adalah seperti panas terbakar. Nyerinya pun berbeda. Kalau tadi saya katakan jantung nyeri seperti ditekan ya, tapi kalau GERD itu nyerinya seperti terbakar, teriris gitu, teriris di situ. Nah, itu yang membedakannya jadinya ya. Sekali lagi GERD tidak menyebabkan kematian kalau murni GERD ya. Tapi kalau ada penyakit jantung juga itu biasanya tumbang tindih di situ ya. Oke. Baik. Ini dari yang tadi Mama Shalom ya yang tanya. Oke. Itu perbedaan antara GERD dan serangan jantung ya. Sudah ada bedanya yang sangat beda banget sebenarnya ya. Kalau GERD ini adalah dari lambung gitu ya. Yang serangan jantung itu langsung memang itu adalah
dari pembuluh darah yang bermasalah ya dok Iya, ya, murni itu betul. ya. Iya. Baik, demikian ya, terima kasih untuk atensinya dari Mama Shalom. Terima kasih banyak. Mungkin dari atensi lain dari Sobat Sehat Baptis, ini penting sekali ya, tentang seputar serangan jantung. Silakan langsung live chat di kesempatan siang hari ini. Ada Dokter Oi di sini ya, panggilan akrabnya Dokter Oi ya dok ya. Sambil nunggu yang lain ya, silakan teman-teman bertanya ya. Saya jelaskan tadi mengenai bagaimana mengetahui pembuluh darah baik atau buruk ya. Memang agak sulit mengetahuinya, tetapi kalau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan risiko pembuluh darah kita rusak, ya, yang disebut sebagai sindroma metabolik. Ada 5 ukurannya. Yang pertama, bila lingkar perut Anda ya lebih dari setengah tinggi badan Anda. Coba tinggi badannya diukur berapa? Kalau tinggi badannya 160, maka lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 80. Ya, itu patokannya. Atau patokan yang lain yang dipakai adalah pada laki-laki tidak boleh lebih dari 90, pada perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm ya lingkar perut. Tidak usah ngukur berat badan ya, tapi lingkar perut saja. Ya. Jadi kalau lingkar perutnya berlebih, itu resiko terhadap jantungnya. Ya. Kemudian yang kedua, tekanan darah. Kalau tekanan darah Anda lebih dari 130, yang atasnya, bawahnya 85, Anda berisiko terkena gangguan koroner nantinya. Karena itu disebut sebagai lebih dari itu ya, 130/85 di atas itu, maka Anda masuk pada prehipertensi atau hipertensi stage 1 ya. Jadinya, nah itu yang nanti akan berisiko pada jantung maupun koroner Anda nantinya, tekanan darah yang kedua. Yang ketiga adalah gula darah Anda. Gula darah puasa Anda bila lebih dari 100, maka Anda bisa dikatakan prediabetes jadinya. Nah, ini akan bisa merusak pembuluh darah juga, terutama koroner ya. Lalu pemeriksaan laboratorium ada 2 yang penting sebenarnya, tidak usah banyak-banyak, yang murah kok ini. Jadi trigliserida, ada trigliserida Anda tinggi. Ini kolesterol ya dok ya? Ya, jenis kolesterol adalah HDL ya. Kondisi lemaknya itu. Nah, 2 ini sangat penting sekali. Kalau TG Anda tinggi, HDL-nya rendah, maka risiko terjadi penyakit jantung koroner juga semakin besar. Atau nanti hasilnya dibagi, trigliserida Anda dibagi dengan HDL-nya. Jadi TG dibagi per HDL. Kalau lebih dari 2, semakin tinggi dari 2, maka semakin besar risiko koronernya, semakin besar. Karena itu ada 5 hal ini. Jadi ya. Yang paling penting, yang paling kelihatan kan, apakah Anda terjadi obesitas sentral namanya. Nah, orang sekarang ini tidak menyadari kalau perutnya lagi buncit. Nah, perut buncit inilah yang dekat, perut kan dekat dengan jantung. Ya, jadi dekat situ. Jadi lemaknya disebarkan ke otot jantungnya, atau bukan otot jantung, pembuluh darah jantungnya, koroner tadi itu. Nah, 5 ini ketika Anda bisa menjaga dengan baik, ya, maka kemungkinan Anda terkena serangan jantung sangat kecil sekali. Semakin 5 ini terpenuhi, maka semakin besar risiko Anda. Dan itu terjadi ketika untuk sampai terjadinya kerusakan itu membutuhkan waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, yang sekarang ini yang repot adalah banyak orang tidak menyadari kalau dirinya lagi terganggu sudah ada itu ya. Jadi, sudah ada salah satu dokter. Maaf dok, tadi ada 5 ya dok ya, disampaikan lingkar perutnya gitu ya. Berarti itu berkaitan dengan pola makan ya dok ya. Betul sekali. Pola makan berarti ya dok ya. Kemudian tensinya, hipertensi gulanya, kemudian ada dari kolesterolnya gitu ya dok. Nah itu satu lagi apa dok tadi dok? Jadi gula darah, tensi, kolesterol itu TG dan HDL. Ya, itu saja. Oh itu ya. HDL tidak dihitung lagi sekarang ini. Orang sekarang lemak jahatnya HDL yang diperhitungkan. Tapi sebenarnya dari namanya IDF ya, International Diabetic Federation, itu pakai 5 tadi itu. Jadi yang dipakai adalah patokannya trigliserida dan HDL, bukan LDL lagi. Gitu. Jadi nggak usah dijahat-jahatin dong. Gitu ya dok ya. Baik, jadi kalau 5 ini mungkin bisa memenuhi salah satu saja mungkin, atau kalau 5-5-nya kalau ini 3 enggak, itu gimana dok? Sekali. Nah, gimana dok? 3 terpenuhi dari 5, maka Anda berisiko besar. Jadi berisikonya maksudnya 3 ini itu sudah Anda lolos sebagai sindroma metabolik. Jadi misalnya
lingkar perutnya lebih dari Sudah ukurannya. lebih, ya. Kemudian tekanan darahnya lebih dari 130/85. Ya. Terus gula darahnya yang puasa lebih dari 100. Oke. Terpenuhi 3, maka Anda sudah terganggu metabolismenya. Dan penyakit koroner sekarang adalah terganggu metabolisme. Jadinya itu. Gitu ya, Dok. Jadi Iya. 3 saja ya, Sobat Baptis ya. Iya, dari 3 dari 5 ya. Jadi gitu. Dari 5 ya. Jadi benar-benar harus difokuskan ini. Kalau kita lebih dari 3 saja sudah dianggap itu bisa memicu serangan jantung. Kira-kira saya berapa, Dok? Cukup kayaknya lingkarnya ini pakai meteran kain aja, mudah kan mengetahui Anda sehat metabolik atau tidak dengan lingkaran kain saja. Kalau saya mungkin lingkar perutnya, Dok, ini sudah kelihatan sekali ya, Dok ya. Kalau gula darahnya normal kayaknya, aduh kayaknya begitu ya, Dok ya. Iya. Ini jadi begini, Sobat Sehat Baptis, 5 hal ini benar-benar harus kita camkan ya untuk kita benar-benar menjaga serangan jantung. Dan ada lagi tadi pola hidup sehatnya ya, Dok ya. Iya. Mungkin stres juga. Atau begini, Dok, ada enggak riwayat keluarga, turunan? Nah, saya pernah dengar kalau orang tuanya ada penyakit jantung, riwayat itu akan menurun ke anaknya atau mungkin turunan keberapa begitu. Sebenarnya benar nggak itu, ini yang saya perlu klarifikasi untuk semuanya, Sobat Sehat semuanya, bahwa sebenarnya keturunan itu merupakan sangat kecil sekali, ya. Jadi hanya sekitar 5% saja. 95% dipengaruhi pola hidup, ya, lifestyle-nya, pola makan, itu yang sangat penting sekali. Dan itu yang diturunkan. Jadi ketika bapak ibu kita berpola yang kurang baik dari sisi kesehatan, maka anak-anaknya akan menirunya. Karena itu bagi Sobat Sehat sekarang ini, bagi Anda yang sudah jadi bapak ibu, orang tua, bila contoh yang baik bagi anak-anak terhadap kesehatan, karena nanti itu yang diturunkan. Nah, begitu ya. Iya, bukan keturunan secara genetiknya, bukan, tapi keturunan pola hidupnya, lifestyle-nya itu. Iya, jadi kalau dulu bapaknya mungkin kena salah satu dari yang ini kalau bisa turunannya dihentikan di situ ya, Dok. Jangan sampai menurun begitu ya. Oke, menurun bukan karena itu sebenarnya, tapi karena pola hidup sehatnya. Dan dokter tadi sudah sampaikan 5 hal tadi, ditambah stres ya, Dok ya. Nah, kalau mau ada 5 juga solusinya. Yang pertama adalah Anda harus melakukan namanya pola dietnya, ya. Jadi gitu. Kemudian pola diet ini ada yang paling banyak sebabnya karena konsumsi tinggi karbohidrat. Sekarang kita hidup di karbohidrat yang luar biasa sekarang ini ya. Jadi manis-manis, kemudian tepung, itu ya hampir semua itu karbohidrat soalnya. Yang berikutnya adalah Anda sebaiknya kita sekarang ini terlalu sering makan. Maka solusi yang kedua adalah kurangi frekuensi makan. Dengan cara apa? Ya intermittent fasting, puasa kayak gitu, ya kan? Nah sekarang ini manusia sekarang ini Mbak Wiwin tahu bahwa makan sekarang bukan 3 kali loh, tapi sampai 6 kali makannya. Sarapan pagi, snack siang, snack pagi, jam 9 snack, jam 12 makan besar sampai jam 1 ya kan. Jam 3 sudah lapar lagi, makan snack lagi. Kemudian pulang kerja jam 5, jam 6 makan. Lalu jam 8 sudah lapar lagi, ada makan snack lagi. Dan snack sekarang kalorinya sama dengan makan besar. Ya. Satu donat yang kekinian itu sama dengan sepiring nasi pecel. Jadi gede kan. Jadi sekali lagi yang kedua adalah lakukan puasa atau kurangi frekuensi makan. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga teratur. Kemudian yang keempat adalah tidur cukup. Istirahat 6-8 jam perharinya. Yang kelima, nah ini yang saya katakan tadi, manajemen stres. Namanya stres selalu ada, tapi terlalu diatur ya. Jadi itu. Jadi kalau 5 ini gagal, paling gampang kok mengetahui jadinya. Pasti kalau ada suatu penyakit, ya dari 5 ini terganggu. Tadi itu. Ya. Siap-siap dokter. Ini penting sekali ya 5 hal ini yang kadang-kadang kita nggak fokus di situ. Dokter Oi sudah menyampaikan di sini. Terima kasih banyak, Dok. 5 hal ini akan kita ingat ya. Betul. Sobat Sehat Baptis ya. Nah, dokter kita sapa lagi, ada beberapa live chat yang masuk menyapa kita siang hari ini, Dok. Dari Bukus Enda. Terima kasih ilmunya, Dokter Oi. Terima kasih juga Ibu Wiwin. Sukses untuk Rumah Sakit Baptis Batu. Terima kasih Ibu. Dari Taufik Ministry juga. Terima kasih untuk informasinya Dr. Oi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Taufik. Dan satu lagi, ini ada satu pertanyaan kita ini ya Dok ya, kita sampaikan dari selamat siang Jeremy Armando. Izin bertanya Dok, pas kita tidur terus
pas kita tidur, terus tiba-tiba terbangun karena kaget seperti mimpi jatuh dari tempat tidur atau tempat tinggi begitu ya. Jadi kaget begitu. Apakah itu tanda serangan jantung, Dok? Geragap begitu ya kayaknya. Iya. Kalau tidur seperti itu, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apakah Anda mengalami obesitas? Ya, kalau ada obesitas, maka sangat mungkin sekali adalah terjadi namanya sleep apnea. Jadi ngorok, grok, kemudian berhenti, gitu loh ya. Gitu. Biasanya gitu, henti nafas itu, jadi langsung terbangun gitu jadinya. Nah, terbangun inilah yang juga tadi yang mungkin terjadi gangguan seperti tadi itu. Kecuali kalau karena mimpi yang lainnya ya. Tapi kalau secara kesehatan yang sangat besar kemungkinannya adalah terganggu karena adanya sleep apnea, ngorok tadi itu, kemudian ngorok, grok, berhenti mendadak. Dan itu biasanya disebabkan karena obesitas. Ya. Nah, satu obesitas yang nggak pernah diketahui orang adalah fatty tongue namanya. Pada orang yang terjadi obesitas di lidah, lidahnya biasanya juga selain lehernya juga membesar, lidahnya juga membesar. Ketika tidur itu, lidah itu akhirnya jatuh ke bawah, menghambat saluran nafas. Oh, bisa kayak gitu? Bisa, memang seperti itu. Jadi ketika ternyata gini tidur menghambat saluran nafas, akhirnya nafas ini akan terganggu baik ke otak maupun ke jantung. Nah, itu yang terjadi pada salah satu artis dugaan saya, contoh Max Mohitte kalau nggak salah yang obesitas, meninggal pada waktu tidur. Nah, itu yang terjadi jadinya ya. Nah, karena itu kalau Anda punya komorbid obesitas, atasi obesitas itu jadinya ya. Begitu Mbak Win. Iya, Terima kasih pertanyaannya. Iya. Kiranya ini sudah menjawab ya dari Jeremy Armando. Terima kasih banyak seperti itu jawaban dari Dr. Oi. Baik Dokter, kayaknya ini dari admin sudah memberi informasi. Sudah ngasih clue kita harus mengakhiri ya Dok ya. Tapi sebelumnya mungkin Dokter bisa sampai sebelum menyampaikan closing statement untuk Sobat Sehat Baptis yang saat ini sedang menyaksikan kita ya. Kami informasikan untuk Anda, untuk layanan klinik rawat jalan, klinik jantung ada juga di sini setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Konfirmasi terlebih dahulu terkait jam praktek dokternya ya. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional masih ada paket promo medical check up seperti yang Dr. Oi sampaikan tadi, itu perlu sekali ya. Minimal berapa, Dok? Medical check up 1 tahun berapa kali? Kalau bisa dalam kondisi sekarang ini banyak obesitas dan sebagainya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Baik, silakan dicoba dengan diskon banyak nih, 20% plus 12% ya. Paket hemat, basic dan standar. 3 bulan sekali nih sarannya Dr. Oi. Ya, supaya kita tahu bagaimana kondisi kesehatan kita sebelum terjadi serangan jantung, begitu ya. Ada pemeriksaan juga laboratorium untuk memilih item tertentu dengan diskon 20% dengan menunjukkan saja kartu BPJS Anda yang masih aktif. Kemudian di instalasi radiologi ada pelayanan foto rongsen, USG dan CT scan 32 slice. Untuk gizi ya, di sini ada catering diet sehat, memberikan paket tahe 123, paketnya menarik dan tentunya nilai gizinya juga bagus ya. Ada juga medical spa hadir untuk Anda, memberikan layanan untuk Anda tampil prima dan sehat. Untuk informasi apapun terkait pelayanan di Rumah Sakit Baptis Batu, silakan mengunjungi media sosial kami ya di Rumah Sakit Baptis Batu, dan setiap pertanyaan yang Anda ajukan seputar pelayanan bisa menyampaikan di WhatsApp di bawah ini dengan nomor tertera di ini. Kita akan menjawab dengan petugas yang siap untuk memberikan layanan terbaik buat Anda. Baik Dr. Oi, sebelum mengakhiri silakan untuk memberikan closing statement ya Dok. Pola hidup sehat untuk penyakit jantung. Baik, terima kasih Mbak Wiwin. Baik Dok. Bagi sobat sehat semuanya, sangat penting sekali untuk kesehatan jantung Anda. Ya. Jadi serangan jantung yang terjadi itu hanya memicu saja. Ya. Kalau kondisi pembuluh darah Anda sudah buruk, ya, pembuluh darah koroner Anda sudah buruk, maka kondisi kelakuan apapun atau aktivitas apapun bisa terjadi serangan jantung. Ya. Karena itu yang penting sekali adalah mencegah perburukan dari pembuluh darah koroner tadi itu. Baik. Lakukan pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, exercise dengan teratur, tidur cukup, dan manajemen stres dengan baik ya. Itu kuncinya. Dan ketika terjadi gangguan metabolik yang saya sebutkan 5 tadi itu tidak terjadi pada 1-2 bulan saja, tapi itu berlangsung selama minimal 5 tahun.
dan tidak terasa Anda melakukan suatu kesalahan pola hidup, karena itu perbaiki sejak sekarang ini agar Anda tidak menjadi pasien ICCU ya, intensive care unit, terutama untuk jantung ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Dr. Oi untuk closing statementnya. Berarti intinya kuncinya adalah tidak ada kata terlambat ya dok ya. Betul. Saat ini mungkin kondisi kita belum tahu bagaimana ya, tapi dengan memperbaiki ya, masih ada waktu sebelum terjadi serangan jantung yang mematikan ini ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Oi. Sama-sama. Dr. Doli Irbantoro MMRS sebagai dokter umum di Rumah Sakit Baptis Batu. Dengan kesibukan dokter di sela-sela waktu yang sudah disisihkan di tempat ini, bisa hadir di studio Rumah Sakit Baptis Batu. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan ya dok. Terima kasih banyak dan Sobat Sehat Baptis, kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dan ada podcast OI kita nantikan juga, podcast Bisa Sehat ya. Salam sehat dari Rumah Sakit Baptis Batu. Sampai jumpa dan selamat siang.